Pasca banjir bandang, isu sawit menjadi hangat di Indonesia lantaran dianggap sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan di Sumatera. Netizen pun ramai-ramai menyoroti sejumlah perusahaan sawit yang dianggap telah berkontribusi merusak hutan di Indonesia. Terlebih dengan temuan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI yang mengamini bahwa kerusakan hutan di Indonesia bukan hanya karena proses ilegal, namun juga legal atau telah mendapatkan restu dari negara. Ternyata hanya selang sepekan sebelum banjir bandang menghantam Sumatera dan menewaskan hampir 1.000 orang, wacana pengembangan lahan sawit hingga 600.000 hektar sempat disuarakan pemerintah. Di muatkompas.com, pemerintah melalui Kementerian Pertanian atau Kementan akan memulai program ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit mulai tahun depan. PLT Dirjen Perkebunan Kementan, Abdul Roni Angkat, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengejar target produksi minyak kelapa sawit sebesar 100 juta ton pada 2045. Rencananya, Indonesia akan membuka kebun sawit baru seluas 600.000 hektar. Sebanyak 400.000 hektar diantaranya merupakan kebun plasma atau sawit rakyat. Adapun proyek ini diarahkan untuk mendukung perluasan kebun plasma rakyat di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalbar, Kalimantan Tengah, Kaltara, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, pemerintah juga berencana menawarkan 200.000 hektar perkebunan kepada perusahaan negara yakni PT Agrinas dan Palmco. Namun Roni bilang perusahaan swasta dipersilakan untuk berpartisipasi. Namun setelah banjir bandang menghantam Sumatera, isu pengembangan 600.000 hektar lahan sawit tenggelam. Belum diketahui apakah program ini masih terus berjalan. Program ini sempat dikritik Kepala Pusat Studi Agraria LRI Sosek IPB University, Bayu Eka Yulian. Bayu menilai ekspansi sawit justru menunjukkan Indonesia bergerak mundur dalam konteks keberlanjutan. Menurutnya, perluasan lahan adalah pendekatan lawas ala Orde Baru. Bayu mempertanyakan urgensi membuka kebun sawit baru demi memenuhi permintaan pasar. Ia memperingatkan bahwa ekspansi kemungkinan besar akan masuk ke area penggunaan lain atau APL yang bisa memicu konflik dengan sektor lain seperti tambang, pertanian, perumahan, dan infrastruktur. Alih-alih memperluas lahan, Bayu menekankan pentingnya intensifikasi, terutama peningkatan produktivitas petani rakyat yang masih rendah karena belum menerapkan praktik Good Agriculture Practice atau GAP. Jangan lupa subscribe ya!